Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Ruslan dengan NIM H0712310074 dari kelas Lab PBOB, Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas dan objek pada bahasa pemrograman Java. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu kelas dan objek pada bahasa pemrograman Java. Jadi, pada bahasa pemrograman Java, konsep kelas dan objek itu merupakan dasar yang harus kita ketahui pada pemrograman berorientasi objek. Jadi, kelas itu ibaratnya seperti blueprint atau template yang mendeskripsikan data dan perilaku dari suatu objek. Kemudian objek itu adalah instansi nyata dari kelas tersebut. Nah, kalau diibaratkan itu kelas seperti loyang kue, wadah kue, kemudian objeknya itu kue itu sendiri. Kita lanjut. Nah, struktur dasar kelas di Java. Jadi struktur dasar kelas kurang lebih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu deklarasi kelas. Setiap kelas itu kita perlu mulai dengan kata kunci kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian yang kedua itu ada atribut. Nah, atribut ini merupakan variabel-variabel yang menyimpan data atau informasi dari suatu objek. Kemudian yang ketiga itu metode. Nah, metode ini itu fungsi-fungsi yang didefinisikan di dalam kelas untuk mendeskripsikan perilaku dari suatu objek. Kita coba contohnya. Kita buat dulu folder nama tutorial. Kita tambah file. Namanya itu main.java. Ya, baris pertama ini otomatis terbuat ini package namanya tutorial, yang mana tutorial ini itu folder tempat file ini disimpan. Kemudian ada public class main. Ini namanya harus sesuai dengan nama file. Nah, ini sebenarnya sudah masuk kelas ya. Sudah termasuk kelas. Kita buat lagi kelas namanya mahasiswa. Kita inisiasi atribut atau variabel, misalnya nama bertipe string. Kemudian kita tambahkan lagi name. Kemudian prodi. Kemudian ke double pk. Kita buat sini ini dulu. Jadi ini itu adalah baris kode yang akan pertama kali dijalankan oleh program. Jadi cara kita menginisiasi objek dari kelas ini itu kita panggil dulu, panggil kelasnya, kemudian diikuti dengan nama variabel ya. Sini namanya itu mahasiswa 1. Kemudian kita masukkan keyword new mahasiswa. Jadi ini berarti kita membuat objek baru dari kelas mahasiswa.
Kita isi ya, kita isi atributnya. Nama Safari. Misalnya namanya Budiono Siregar. Name-nya jangan lupa kita harus memberikan titik koma setiap kita selesai membuat suatu baris kode. Di sini, sini. Karena kalau tidak ada titik koma ini, maka akan menghasilkan error. Selanjutnya, mahasiswa prodi sistem informasi dan ini APK-nya itu 4,0. Kita coba print. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Oke. Ya. Selain atribut, kita bisa menambahkan juga metode atau fungsi dalam kelas ini. Misalnya namanya itu tampilkan detail. Nah, supaya singkat keterangan. Nah, jadi ini void berarti fungsi ini tuh tidak mengembalikan nilai apapun. Kita tambahkan kodenya. Nah, kita tidak perlu baris kode ini lagi. Ya, ini berarti kalau seperti ini itu kita menuliskan kode secara prosedural. Ya, ini sangat merepotkan. Kita bisa ganti dengan kita panggil inisiasi objek, panggil objeknya, kemudian panggil ini apa namanya metodenya. Ketika kita jalankan, maka akan muncul ini sesuai isi dari metode ini. Selain membuat fungsi yang tidak mengembalikan nilai, kita juga bisa membuat fungsi atau metode yang mengembalikan nilai. Sini saya tulis string, berarti fungsinya mengembalikan tipe data string. Namanya itu hasil kelulusan.
bisa di sini. Terus punya parameter ya guys. Parameternya itu IPK. Rata-rata itu hasil kelulusan kita tergantung IPK kita. Saya pakai sini pengkondisian. Jadi nanti akan dicek ini IPK-nya. Jika memenuhi syarat, dapat cum laude dan seterusnya. IPK jika lebih besar dari 3,5 dan yang itu lebih kecil atau sama dengan 4. Ya, kembalikan cum laude. Kemudian jika lebih besar dari 2,75 memuaskan. Sini kita tambah lagi kondisi yang ketiga. Jika IPK-nya lebih besar dari 2,0, maka kembalikan memuaskan. Kemudian kita tambah kondisi yang terakhir, jika ini tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan tidak memuaskan. Aja. Cukup ya. Kita bisa tambahkan di sini. Kita coba jalankan. Maka tambahkan di sini. Jalankan. Ya, ini. Jadi ini tadi merupakan objek, kemudian kelasnya itu yang ini. Jadi kelas itu merupakan template-nya, atau seperti wadah kue, loyang kue. Kemudian ini objeknya merupakan hasil dari template-nya. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini deklarasi kelas ya. Pertama-tama kita buka dulu dengan kata kunci kelas. Kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Sini nama kelas mahasiswa. Kemudian atribut. Nah, atribut itu variabel yang menyimpan data dari kelas tersebut. Nah, di sini ada 4 atribut, nama, NIM, prodi, IPK. Kemudian metode, ya metode itu fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas. Ini ada metode yang mengembalikan nilai string, dan ada pula metode yang tidak mengembalikan nilai. Kita lanjut. Ya, membuat objek dari kelas. Jadi pertama-tama kalau mau membuat objek, jadi kita perlu deklarasi objek dulu dengan tipe data kelas. Ini tipe datanya, tipe data kelasnya itu mahasiswa. Ini kelas mahasiswa tadi. Kemudian ini nama objeknya mahasiswa 1.
kemudian instansiasi objek. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, new mahasiswa ini berarti kita membuat objek baru dari kelas mahasiswa. Nah, akses anggota. Maksudnya ini kita dapat mengakses atribut ataupun metode dari kelas ini dengan cara kita menuliskan nama objeknya, kemudian tambahkan titik, kemudian nama atribut ataupun nama metode dari kelas tersebut. Atribut dan metode dalam kelas. Metode dalam kelas. Setidaknya itu ada 4. Yang pertama itu atribut. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Metode juga sudah kita jelaskan. Kemudian modifikator akses dan konstruktor. Ya, ini 2 belum kita pelajari pada praktikum. Jadi insya Allah akan kita jelaskan. Akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, contoh implementasi kelas dan objek dalam aplikasi Java. Selain ini tadi mahasiswa, kita bisa mengimplementasikan kelas dan objek seperti kendaraan. Kendaraan mana banyak atributnya berupa ban, bensin, dan lain-lain. Bisa kita tambahkan juga metode seperti mobil berjalan, mobil berhenti, dan lain-lain. Kemudian contoh lain seperti rekening bank. Kemudian mahasiswa ya, ini mahasiswa sudah kita coba barusan. Nah, ada juga karyawan, ya, contohnya. Bisa juga siswa dan banyak lagi. Jadi ini kelas dan objek ini itu sangat membantu kita untuk menyingkat kode, mempermudah kita ya. Kita tidak perlu menuliskan ini berulang-ulang kali. Kita cukup membuat satu kelas dan kita bisa membuat banyak objek. Kita coba ya. Kita coba membuat objek lagi. Pertama, inisiasi tipe kelasnya mahasiswa 2. Ini copy saja. Ini namanya Andi Sapitri. Andi Cobra ya. Andi Cobra, namanya 012. Program studi kedokteran. Bukannya 3,2. Tambahkan lagi objek lain. Ini namanya Son Goku. Prodi Teknik Informatika. IPK-nya itu 1,5. Ya, contoh ya. Kita jalankan. Maka akan menampilkan hasil dari objek ini. Objek tadi. Mana mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga. Nah, predikat kelulusannya itu sesuai IPK-nya. Nih, harus melewati ini dulu, pengkondisian. Jadi kelas dan objek ini itu sangat membantu kita untuk menyingkat kode ya. Kita tidak perlu menuliskan banyak ini berulang kali. Kita cukup membuat objeknya saja. Kemudian inisiasi atributnya atau
kemudian kita inisiasi anunya juga, metodenya. Ya, jadi kesimpulannya, eh, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang konsep kelas dan objek itu sangat penting dalam bahasa pemrograman Java. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.